Industri pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang cukup terpukul akibat pandemi COVID-19. Imbasnya, angka kunjungan wisatawan di beberapa destinasi wisata budaya menurun drastis, salah satunya di Desa Tomok ini. Sebelum pandemi COVID-19, Desa Wisata Tomok yang menampilkan tarian ikonik Si Gale-Gale ini mampu menampung 40 hingga 50 pengunjung setiap harinya. Ketika pandemi, jumlah kunjungan harian menurun drastis hingga hanya berkisar 5 orang pengunjung. Pengelola pertunjukan Desa Tomok, Sontang Sidabutar mengatakan biasanya dalam sehari pihaknya menggelar 10 hingga 15 kali pertunjukan tarian Si Gale-Gale. Kini praktis aksi manortor Si Gale-Gale hanya tampil 1 atau 2 kali sehari. Meski demikian, Sontang berupaya bangkit dengan kembali mempromosikan desa wisata budaya tersebut dibarengi penerapan protokol kesehatan bagi para pelancong. Selain wajib mengenakan masker, pengunjung juga harus mencuci tangan dan menjaga jarak ketika menyaksikan pertunjukan. Ada peningkatan sedikit. Mungkin apa karena pengaruh dari kebijaksanaan pemerintah, ada kelonggaran kelihatannya kan. Nah, ada peningkatan sedikit. Di Tomok ini pada umumnya sudah sempat meninggalkan daerah pertanian. Dan juga hanya mengandalkan dengan souvenir dan juga kegiatan pelayanan misalnya Si Gale-Gale, museum. Wisatawan asal Tegal, Jawa Tengah, Henry dan Putri optimis bahwa industri pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, akan kembali bangkit. Menurut mereka perlu adanya sosialisasi optimal mengenai destinasi wisata yang aman dikunjungi dengan dibarengi kesadaran setiap pihak akan pentingnya protokol kesehatan. Kalau itu masih menjaga protokol kesehatan, kita nyaman-nyaman aja sih untuk pandemi ini. Tapi masyarakat kebanyakan belum tahu ini. Mungkin perlu promosi lebih lanjut. Kalau di sini emang sudah dibuka, protokolnya memenuhi. Jadi semuanya juga nyaman gitu mau datang ke Samosir gitu. Bisa membuka agar berdatangan itu berarti harus adanya sosialisasi bahwa tempat ini sudah dibuka dengan tetap melaksanakan protokol 5M tadi. Henry dan Putri juga berharap kesiapan fasilitas pendukung bagi desa-desa wisata lainnya di Sumatera Utara yang merupakan salah satu destinasi super prioritas di Indonesia. Kita lanjutkan kembali pemirsa, Puncak Gundaling di Kabupaten Karo, Sumatera Utara menjadi pilihan destinasi wisata andalan sebelum sampai ke kawasan Danau Toba. Dengan ketinggian 1.575 meter dari permukaan laut, Gundaling menjadi tempat nyaman bagi wisatawan untuk menikmati keindahan kota Brastagi. Sebagai salah satu kabupaten yang mengelilingi Danau Toba, Kabupaten Karo, Sumatera Utara memiliki sejumlah tempat nyaman untuk disinggahi oleh wisatawan. Salah satu pilihannya adalah Puncak Gundaling. Dengan ketinggian 1.575 meter dari permukaan laut, tempat wisata ini menjadi tempat nyaman untuk memanjakan wisatawan guna memandangi keindahan kota Brastagi, Gunung Api Sinabung, dan Gunung Sibayak. Beragam fasilitas ditawarkan di tempat ini mulai dari layanan jasa foto keliling hingga tenda-tenda sederhana. Untuk menikmati keindahan puncak Gunung Sinabung dan Sibayak, di lokasi ini juga terdapat jasa penyewaan baju tradisional Korea yang sedang tren di kalangan milenial dengan harga terjangkau, mulai dari Rp30.000 sampai Rp50.000 per baju. Menjadi wisata di sini ya karena banyak spot foto yang menarik buat anak-anak milenial untuk sebagai tempat untuk berfoto. Terus banyak tempat belanja yang
bisa dijangkau, terus banyak kostum menarik yang bisa dijadikan untuk berfoto. Karena wisatawan masih banyak yang datang dari luar kota. Alhamdulillah Bang, kita masih terus mencoba tetap ini buka walaupun sekarang lagi pandemik ya, tapi alhamdulillah kami masih ada juga yang datang. Walaupun 1-2.